Pembahasan tentang rancangan undang-undang pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024 yang sempat menjadi polemik pada beberapa bulan yang lalu antara pemerintah, Komisi 2 DPR, akhirnya digelar kembali. Pembahasan yang melibatkan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri, Komisi 2 DPR, dan penyelenggara pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP terhadap rancangan undang-undang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 akhirnya menyepakati 4 poin penting yang akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024. 4 poin penting hasil kesepakatan itu meliputi: yang pertama, waktu pencoblosan atau pemungutan suara pemilu jatuh pada tanggal 28 Februari. Yang kedua, waktu pemungutan suara pilkada serentak jatuh pada tanggal 27 November. Yang ketiga, tahapan penyelenggaraan dimulai 25 bulan sebelum pemungutan suara. Dan yang terakhir, yang keempat, syarat pencalonan dalam pilkada adalah menggunakan hasil pemilihan umum tahun 2024. Jika mengacu pada 4 poin kesepakatan ini, maka setidaknya poin keempat yang patut diberi atensi dan perhatian oleh kita, terutama partai politik yang telah berjuang mati-matian pada pemilu tahun 2019 yang lalu, kok hasil pemilu dan perolehan kursinya tidak dapat digunakan untuk mengusulkan calon kepala daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sementara dalam undang-undang pilkada menegaskan bahwa calon kepala daerah yang akan diusung oleh partai politik adalah partai politik yang memiliki kursi di DPR tentunya, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota, adalah menggunakan pemilu terakhir. Apa mungkin pemilu dan pilkada tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun yang sama, kok hasil pemilu tahun 2024 lah yang dipakai untuk mengusulkan calon gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara pemilu dan pilkada tahapannya waktu saling beririsan satu sama yang lain. Jangankan perolehan kursi partai politik, pemilunya saja belum terselenggara. Partai apa dapat kursi berapa saja belum terjadi. Kok buru-buru pemerintah dan Komisi 2 DPR serta penyelenggara pemilu menyepakati keputusan ini? Jika itu terjadi, terus mau tahu di mana hasil pemilu tahun 2019 yang lalu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sebagaimana telah ramai diberitakan oleh sejumlah media, atas kesepakatan tim kerja bersama pemerintah, Komisi 2 DPR, dan penyelenggara pemilu, ada baiknya jika saya mengajak Anda untuk mengingat kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 yang menegaskan bahwa pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan pada tahun yang sama. Dampak dari putusan mahkamah ini tentu mengakibatkan para stakeholder yang berkaitan dengan pemilu ataupun pilkada harus duduk ulang kembali, mengkaji strategi dan cara yang tepat tentunya, baik dari aspek teknis maupun yuridis pelaksanaan pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024 nanti. Untuk itu, mari kita melakukan pendalaman dan analisa terhadap kesepakatan waktu pemilu dan kesepakatan waktu pilkada serentak ini yang berdampak terhadap usulan calon gubernur, bupati, dan wali kota yang menggunakan hasil pemilu tahun 2024, sekaligus memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat, terutama partai politik di tingkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Karena persepsi sebagian besar masyarakat di daerah-daerah bahwa calon gubernur, bupati, dan wali kota yang akan diusulkan pada
pemilu tahun 2024 nanti yang berasal dari partai politik masih menggunakan pemilu tahun 2019. Agar kita tidak salah persepsi dan menyalahkan para stakeholder yang merumuskan kesepakatan ini, sebagai mantan komisioner di KPU, beberapa hari yang lalu saya melakukan simulasi terhadap penetapan waktu pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024 yang berdampak terhadap usulan calon kepala daerah yang menggunakan hasil pemilu tahun 2024. Jika mengacu pada peraturan KPU nomor 10 tentang tahapan, program dan jadwal pemilu tahun 2019 yang lalu, hari pemungutan suara terjadi pada tanggal 17 April dan penetapan kursi dan calon terpilih jatuh di tanggal 11 Juni atau selambat-lambatnya 3 hari setelah putusan MK dibacakan jika ada sengketa yang diajukan. Dan jika dihitung selisih waktunya dari 17 April hingga 11 Juni, maka kurang lebih memakan waktu sekitar 56 hari. Jika perhitungan 56 hari ini kita gunakan untuk menghitung pemilu tahun 2024 sejak tanggal pemungutan suara 28 Februari hingga penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPR provinsi dan kabupaten kota, maka penetapan perolehan kursi dan calon anggota DPR terpilih akan jatuh pada tanggal 19 April. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah, jika mengacu pada peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 yang lalu, waktu pencoblosannya terjadi di tanggal 23 September dan waktu pendaftaran calon kepala daerah jatuh di tanggal 16 Juni. Itu artinya terdapat selisih waktu 100 hari jika dihitung waktu mundurnya. Jika perhitungan 100 hari mundur ini kita sandarkan pada waktu pemungutan suara yang telah disepakati pada tanggal 27 November tahun 2024, maka pendaftaran calon kepala daerah akan jatuh pada tanggal 20 Agustus tahun 2024. Atau dengan kata lain, penetapan hasil pemilu terjadi di tanggal 19 April dan pendaftaran calon kepala daerah akan jatuh di tanggal 20 Agustus. Itu artinya terdapat sedikitnya selisih waktu 4 bulan sejak penetapan kursi DPR terpilih hasil pemilu hingga pendaftaran calon kepala daerah. Sehingga menjadi benar, wajar, dan masuk akal jika usulan calon kepala daerah bulan November tahun 2024 nanti menggunakan hasil pemilu bulan Februari tahun 2024. Namun, saya harus jujur bahwa keputusan ini tentu berdampak terhadap konstelasi dan dinamika politik di daerah, baik pada level provinsi maupun kabupaten kota. Tentu kita tahu bahwa selama ini calon-calon yang bertanding dalam pilkada biasanya sebagian besar adalah pimpinan partai politik atau orang-orang dengan latar belakang sebagai anggota DPR aktif baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dan biasanya mereka sudah dulu menikmati masa jabatannya selama 2 atau 3 tahun dan memanfaatkan popularitas serta elektabilitasnya selama menjabat. Setelah itu baru mereka mengundurkan diri untuk melakukan atau untuk mendaftarkan diri dalam pencalonan pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 7 yang mewajibkan bakal calon gubernur, bupati, dan wali kota dengan latar belakang sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten kota menyatakan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan oleh KPU sebagai calon. Namun dengan adanya keputusan ini, pasti mereka akan berpikir ulang atau paling tidak akan memilih salah satu. Apakah mengikuti kompetisi sebagai calon anggota DPR atau memilih sebagai calon kepala daerah. Tentu ini pilihan yang sulit
Karena jika diperhatikan selisih waktu yang begitu sempit, apa mungkin calon anggota DPR yang sudah terpilih dalam pemilu dan baru saja dilantik menjadi anggota DPR hanya menghitung waktu 1 atau 2 bulan harus mengundurkan diri kembali karena kebutuhan untuk menjadi kepala daerah. Sementara mereka sudah berdarah-darah dalam pemilu, menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya politik yang tentu tidak sedikit. Mereka pasti akan berpikir ulang. Dan saya yakin mereka tidak akan ikhlas melepaskan kesempatan ini. Melepaskan jabatan yang belum sempat dinikmati dan mengejar jabatan baru sebagai kepala daerah yang belum tentu bisa diraih. Karena politik adalah seni kemungkinan, bisa terpilih dan juga bisa tidak terpilih. Kecuali bagi mereka yang dalam tanda kutip nekat, tetap mengikuti kedua-duanya. Kondisi yang tidak menguntungkan seperti ini bisa saja tidak akan terjadi jika pemerintah, Komisi 2 DPR, dan penyelenggara pemilu mau merubah undang-undang pilkada khususnya di pasal 7 yang memberlakukan anggota DPR sama seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang hanya mengikuti atau mengajukan cuti selama masa kampanye. Bagaimana pendapat Anda kawan-kawan? Apakah anggota DPR harus mundur ataukah hanya cuti dalam pilkada layaknya seperti gubernur, bupati, dan wali kota? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan saya berharap jangan lupa like dan subscribe channel ini.